Hai guys, ada bersama Derby. Sampahnya Yaman. Soal ngancam Jokowi guys. Coba kita dengar dulu ya pernyataan dari Faisal Assegaf, si sampah Yaman. Ini dia reaksinya. Sekarang pindah ke Faisal Assegaf, Sampah Yaman. kritikus politik yang tadi malam menghimpun kekuatan-kekuatan nggak hanya BEM, tapi seluruh Dengar ya, elemen menghimpun. Gimana Menghimpun ya. proses malam? Ya, Assalamualaikum Abang Da. Ini sepertinya perintah dari suara nurani Bang Karni Ilyas untuk kita harus menyampaikan kebenaran dan fakta yang Kebenaran sebenarnya. dan fakta loh. Jadi kalau izin Bang, Apa? kawan-kawan BEM ini yang saya amati, dari sisi narasi mereka agak lembut dan hati-hati. Tapi saya tidak meragukan militansi mereka. Berbeda dengan kawan-kawan 98. Antara orasi di panggung itu dan gerakan di jalan itu betul-betul senyawa. Memang ada satu perubahan kultur, bahasa-bahasa santun kelompok-kelompok BEM ini itu terdengar halus dan sangat lembut. Tapi kita menangkap pesan yang kuat dari Bung siapa? Satria, nama yang bagus ini kan. Ada pesan yang kuat bahwa pada hari Senin mereka akan turun mewakili suara aspirasi rakyat yang merasakan ketidakadilan dan sudah menjadi satu legitimasi moral ketika mahasiswa turun ke jalan, insya Allah pada tanggal 14 Oktober itu sudah pasti itu mewakili jiwa, suara, kehendak rakyat. Jadi sejauh mana bahasa Satrio itu diputar-putar di alam rimba demokrasi, insya Allah satu pesan moral yang kuat bahwa mereka turun ke jalan untuk menumpahkan kemarahan di ujung kekuasaan Jokowi. Wih, ngeri Hanya banget. saja kalau soal Gibran itu harus tegas juga. Kalau Mulyono itu sumber virus, maka cabang-cabang virus salah satunya itu Gibran. Nah, kalau mau mengantisipasi cabang-cabang virus, maka sudah tepat mahasiswa memilih lawan yang hebat, yaitu sumber utamanya virus ganas Mulyono. Kira-kira seperti itu. Sampahnya Yaman. Emang kau kira demo Jokowi itu cuma ini doang? Kau kira cuma ini doang? Emang selama 10 tahun banyak banget rencana kalian kan untuk mendemo Jokowi. Berhasil nggak? Gagal total. Kau mau mencoba upaya terakhir, silakan. Kemudian begini, saya juga kaget tiba-tiba ada di sini mengerucut ini. Karena tanggal 14 Oktober dalam 15 hari terakhir ini hampir lebih dari 370 tokoh terkonsolidasi, terus melakukan akselerasi konsolidasi untuk pada tanggal 14 Oktober berkumpul dalam jumlah yang banyak di Balai Sudirman Jakarta. Tiba-tiba juga ada muncul ini kawan-kawan mahasiswa juga bergerak dari luar kota. Saya dengar kabar sebagai Tipu banget gak? Dia dibilang dia menghimpun mahasiswa. Dia menghimpun mahasiswa loh. Dikonfirmasi oleh Karni Ilyas, dia yang menghimpun mahasiswanya, tapi dia bilang nggak nyangka ini bahwa ada tokoh 300 sekian, walaupun tokohnya itu aja. Tiba-tiba mahasiswa juga akan bermufakat di tanggal yang sama. Kau yang kumpuli mereka, bacot kali kau. Sampahnya Yaman. sebagian sudah nginap di kampus-kampus Jakarta. Oh ya. Sebagian juga sudah datang di ormas tertentu. Okay. Bahkan per tadi sore, saya panggil si Akbar ini, salah satu aktivis mahasiswa yang kita andalkan. Untuk memonitoring pergerakan di kampus, untuk melaporkan sudah sejauh mana mahasiswa tanggal 14 Oktober ini turun. Dia mengatakan, Bang, ini nggak bisa dibendung. Dan tuntutannya cuma satu. Apa? Adili Jokowi. Jadi ada satu pertemuan arus kesadaran moral pada tanggal 14 Oktober yang insya Allah satu kesamaan pandangan tegas menjadi momentum untuk menegaskan sejarah anak-anak muda pemberani ini
yang peduli terhadap tujuan negara, cita-cita negara, menggarisbawahi adili Jokowi dan jangan lantik Gibran. Nah, kalau untuk mengadili Jokowi ini sudah final. Kalau mengutip judul Bang Karni itu luar biasa bagus. Menghitung hari. Ya memang. Ada orang menghitung hari itu bisa bangkrut secara ekonomi. Menghitung hari Jokowi ini sudah pasti semua pendapat publik mengatakan menuju penjara. Tidak boleh pulang ke Solo. Kemudian bagaimana nasib Gibran? Memang di ujung tanduk. Kalau kawan-kawan Satrio dan elit-elit bangsa ini benar sungguh-sungguh mau menyelamatkan marwah negara, cita-cita negara, melawan ketidakadilan, melawan ketidakjujuran, maka tanggal 14 Oktober itu bisa diakumulasikan sebagai rekomendasi moral kepada partai-partai politik untuk minimal tunda dulu pelantikan Gibran. Oh iya. Dan suara itu kuat di media sosial. Kuat. Keinginan untuk tidak melantik Gibran. Kuatnya paling di YouTube-nya Refli Harun, Abraham Samad, Amin Rais, cecunguknya kalian. Sementara survei mengatakan 75-85 puas sama Jokowi. Itu tidak bisa bantah. Rakyat mana, Yaman? Kau survei di Yaman atau di Indonesia kau? Itu datang dari aneka konfirmasi moral, kesungguhan moral, keinginan yang tulus bahwa bangsa ini jangan pernah menyelundupkan satu agenda dinasti politik dengan cara-cara curang. Di mana puncak dari prestasi kejahatan virus ganas Jokowi adalah akun Fufu Fafa yang semakin sulit untuk menghindari apakah itu milik Gibran atau tidak. Tapi semua keramaian ini, keributan ini mengarah ke satu nama. Gibran. Jangan-jangan kita juga nanti konfirmasi buat Bang Hudori. Jangan-jangan pembicaraan semalam Pak Prabowo dengan Pak Jokowi makan malam itu juga bahas akun. Pasti Bang Hudori bantah. Bang Hudori sudah punya catatan itu. Oh enggak. Jokowi dengan Prabowo makan malam untuk mengirim pesan. Sampai Yaman. Prabowo Jokowi terlalu mahal. Emang Jokowi Prabowo sampah kayak kalian, bahasnya pupu papa, pupu papa, pupu papa. Itu hanya kaum-kaum sampah yang membahas itu. Tetapi orang yang berpikir maju untuk negeri ini, Prabowo, Jokowi, yang lainnya, Gibran, memikirkan bagaimana transisi kekuasaan ini berjalan lancar. Estafet pemerintah selanjutnya dengan terus gaspol menuntaskan impian untuk menjadi Indonesia maju. Nggak ada kepikirannya untuk pupu papa. Itu hanya pikiran sampah. Ya, pikiranmu, Yaman. Mereka akur. Pasti itu, Bang Hudori. Tidak keluar dari situ. Kodari. Ya kalau Kodari kan era Jokowi, begitu masuk era Prabowo harus diganti. Kalau nggak dikejar-kejar rakyat nanti. Rakyat mana lagi, Yaman? Oke. Kita dengarkan bantahan langsung dari Kodari terhadap itu. Jadi, ya, bahwasanya teman-teman punya alam pikiran mengatakan bahwa Jokowi ini nggak bagus, ini yang terburuk. Itu kan alam pikiran teman-teman yang memang punya posisi politik atau evaluasi politik yang memang negatif kepada Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain banyak juga yang punya pandangan dan punya evaluasi yang positif mengenai Pak Jokowi. Nah, itu jangan dinafikan. Itu. Nah, kalau teman-teman mengatakan bahwa Pak Jokowi ketar-ketir, ya, saya bisa juga mengatakan Pak Jokowinya happy, ya, ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan masyarakat, sambutan masih ramai, ya kan, datang ke IKN, ada kegiatan lomba lari, ya betul ya, lomba lari kemarin ya, beberapa hari yang lalu, ya. Kalaupun begini, misalnya nanti Pak Jokowi turunnya Pak Jokowi insya Allah tanggal 20, saya yakin nih ya, saya yakin walaupun ada demo nanti teman-teman tanggal 14 atau tanggal berapa, itu akan berjalan dengan baik. Pak Jokowi sore akan pulang ke Solo. Dan setelah itu juga everything will be okay. Kenapa? Mari kita bercermin dari pengalaman pemimpin-pemimpin sebelumnya.
Pak Harto misalnya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin kita yang belakangan ya, yang kena demo paling gede, ya, yang kena demo paling masif, yang mahasiswa paling banyak, gitu ya, itu pasti Pak Harto. Didudukin kok DPR-nya, sampai-sampai Pak Hartonya mundur. Tapi apa kemudian Pak Harto masuk penjara? Ada Pak Harto di penjara? Enggak ada. Sampai beliau meninggal. Iya, tapi kan seret ke pengadilan. Tadi kan kalimatnya dari teman-teman kan seret pengadilan. Sekarang Pak Harto pernah nggak masuk ke pengadilan? Iya, saya mau faktor usia, mau faktor tuyul, mau faktor kadal. Ya, pada hari ini faktanya tidak ada. Si Sapayaman. Oh, iya juga ya. Iya juga ya. Pak Harto yang katanya dijatuhkan atau ditumbang. Masuk ke dalam penjara. Jangankan masuk penjara, masuk pengadilan pun tidak. Nah, coba kan kau himpunlah mahasiswa yang dengan sogokan nasi bungkus makan siang mereka. Suaplah mereka dengan tawaran itu, ya. Seorang Soeharto aja sudah dilengsarkan nih dari jabatannya. Bisa nggak diadili? Nggak bisa. Lalu Jokowi yang begitu dicintai rakyat Indonesia, kau mau mencoba adili? Sekali sampah, selamanya akan tetap sampah. Tapi ini beda. Ini bukan sampah sembarangan. Ini adalah sampah Yaman. Pasal ASEGAP selamanya akan menjadi sampah di negeri ini. Kita akan terus banyak mengawal, guys. Nanti kita akan bahas juga kenapa Rangkahuti, itu namanya, lupa aku namanya itu. Jadi kenapa dia membenci banget Kodari, kita akan upload setelah ini. Thank you. Bye-bye.